Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus litik virus. Tujuan pembelajaran untuk siklus litik virus ini yaitu agar mahasiswa dapat mendeskripsikan siklus hidup dan reproduksi virus secara litik. Apa itu virus? Apa kalian masih ingat apa itu virus? Apakah virus merupakan mikroorganisme atau makhluk hidup? Oke, jawabannya adalah virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Ia merupakan aseluler atau bukan berupa sel. Virus bukan merupakan mikroorganisme karena virus tidak memiliki protoplasma dan tidak memiliki organel-organel sel. Ia juga dapat dikristalkan dan hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA. Jadi virus tidak memiliki keduanya, hanya memiliki salah satu saja. Untuk ukuran virus itu berkisar dari 20 sampai 300 nanometer. Dan bentuknya beraneka ragam. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa reproduksi virus itu hanya dapat dilakukan di dalam sel atau jaringan yang hidup. Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik inang yang disebut dengan replikasi. Virus membutuhkan bahan-bahan dari sel makhluk hidup lain untuk bereplikasi atau bereproduksi. Replikasi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus litik. Berikut adalah siklus hidup litik pada bakteriofag atau yang biasa disebut dengan fag. Bakteriofag merupakan virus yang khusus menyerang bakteri atau menginfeksi sel inang berupa bakteri. Tahapannya dimulai dari tahap absorpsi. Di sini, serat ekor dan selubung ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Dilanjutkan dengan tahap penetrasi, di mana DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Di sini terlihat bahwa DNA itu diinjeksikan, dimasukkan ke dalam sel inang. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah tahap sintesis. DNA fag diproduksi bersama protein-protein fag. Di sini, sintesis dilakukan untuk membuat atau membentuk bagian-bagian tubuh dari virus. Tahapan berikutnya adalah tahapan perakitan, di mana perangkat virus seperti kapsid dan lain-lain yang sudah diproduksi itu akan dirakit menjadi bentuk yang utuh. Tahap selanjutnya adalah tahap lisis, di mana di sini virion atau virus bakteriofag yang baru itu akan dilepaskan dari sel inang. Di sini, fag tersebut akan menghasilkan enzim lisozim untuk mendegradasi dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakteri mengalami lisis atau pecah. Dan pada saat sel
bakteri tersebut pecah, maka keluarlah virion dalam jumlah yang banyak. Siklus litik hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit, mulai dari tahap awal absorpsi sampai ke tahap lisis. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat animasi berikut ini. Pertama-tama, bakteriofag akan menempel pada dinding sel bakteri, selanjutnya akan memasukkan DNA, lalu DNA tersebut melakukan transkripsi, translasi, dan replikasi. Selanjutnya akan membuat bagian-bagian dari virus dan nanti akan dilakukan perakitan sehingga virus tadi akan keluar pada saat sel bakteri lisis. Mari kita perhatikan sekali lagi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu tahapan dari siklus litik. Siklus litik secara umum punya 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah absorpsi. Di sini, virus akan menempel pada dinding sel inang. Tahap selanjutnya adalah penetrasi. Setelah virus tadi menempel pada sel inang, maka selanjutnya dia akan mempenetrasikan DNA yang dia miliki dengan cara melubangi membran sel inang dengan enzim lisozim. Setelah berlubang, virus akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sitoplasma sel inang. Siklus berikutnya adalah siklus replikasi, di mana materi genetik dari virus akan menonaktifkan materi genetik sel inangnya, kemudian mengambil alih kerja sel inang, di mana di sini DNA virus akan mengalami duplikasi dan replikasi, selanjutnya akan membentuk bagian-bagian dari virus. Tahapan berikutnya adalah perakitan, di mana molekul-molekul protein atau DNA yang telah terbentuk kemudian diselubungi oleh kapsid yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus. Dan tahap terakhir adalah tahap lisis. Virus-virus yang telah matang akan berkumpul pada membran sel dan menyuntikkan enzim lisozim untuk menghancurkan membran sel. Sel yang membrannya hancur itu akhirnya akan mati dan mengeluarkan virus dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai siklus litik. Untuk itu saya berikan tugas, silahkan untuk membaca mengenai siklus lisogenik virus di buku ajar yang saya berikan. Kemudian, buatlah ringkasan mengenai siklus hidup lisogenik dan jelaskan perbedaan antara siklus hidup litik dan lisogenik virus. Kemudian, tugas dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan mengenai siklus lisogenik virus. Baiklah, saya ucapkan terima kasih.